Coba jujur aja, dari semua dokumen kampus, RPS itu udah kayak hubungan LDR yang seharusnya dianggap penting, tapi sekarang dikerjainnya mepet, buru-buru, dan parahnya lagi, tanpa kedekatan emosional. Setuju rekan dosen? Padahal, RPS itu fondasinya dari seluruh proses belajar mengajar. Kalau RPS-nya aja kacau, ya proses belajarnya juga pasti ikut goyang. Kali ini kita akan berbagi sharing soal gimana caranya bikin RPS yang jelas, tapi berbobot, tapi tetap masuk akal dan realistis pastinya. Menarik kan rekan dosen? Cuma sebelum lanjut, buat rekan dosen yang baru banget nih nonton atau nemuin channel ini, bisa banget untuk terus support biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya dengan cukup subscribe. Daripada kelamaan, makin mumet, kita lanjut ke fondasinya dulu. Komponen kunci dalam menyusun RPS berkualitas. Rekan dosen, kalau RPS itu dianggap peta perjalanan kuliah atau liburan, ya komponen ini di dalamnya itu juga kayak rambu-rambu jalan. Kalau rambunya aja ngaco, ya perjalanannya pasti ngaco, kayak tersesat gitu. Sama kayak pakai Gmaps gitu lah. Ada beberapa hal yang perlu rekan dosen pahami atau ingat lagi nih. Tujuan pembelajaran OBE. Tujuan pembelajaran adalah arah dari seluruh perjalanan belajar ya rekan dosen. Jadi jangan heran nih, termasuk yang pasti cukup dipantau. Setuju? Nah, dari kesalahan itu, banyak dari rekan dosen itu menuliskan tujuan itu terlalu umum. Misalnya nih, mahasiswa memahami konsep. Jadi harus benar-benar diperhatikan beberapa hal ini. Tujuan spesifik, bukan general. Harus terukur, sehingga bisa dievaluasi. Harus relevan dengan capaian lulusan prodi, dan harus teramati, bukan sesuatu yang abstrak. Jadi, contoh baiknya ketika semua ini udah distrategikan, mahasiswa saat ini pun mampu menginterpretasikan analisis regresi linear dengan cukup gunain software statistik. Deskripsi mata kuliah relevan dan informatif. Di sini deskripsi bukan cuma sekedar paragraf formalitas aja ya rekan dosen. Fungsinya itu buat memberi gambaran peran mata kuliah itu dalam kurikulum dan dunia nyata. Karena di dalamnya itu mempunyai beberapa aspek, mulai dari menggambarkan lingkup materi besar yang akan dipelajari, menjelaskan relevansi mata kuliah dalam bidang keilmuan, menunjukkan manfaat praktis untuk mahasiswa, dan mengarahkan harapan tentang kemampuan yang akan mereka bawa keluar dari kelas nantinya. Jadi, nanti deskripsi itu harus bertujuan untuk mengantar mahasiswa ke gambaran besar mata kuliah yang nantinya didapatkan. Materi pokok yang terstruktur dan up to date. Materi tentu udah harus ditata dari konsep dasar, menengah, sampai ke tingkat lanjut ya rekan dosen, biar alurnya tuh jelas dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa ya rekan dosen. Bukan asal nyusun 14 minggu terus ya udah kelar selesai gitu. Jadi nanti harus berkesinambungan materi antar pertemuan, update mengikuti perkembangan ilmu, tema harus jelas setiap minggunya dan mencerminkan capaian pembelajaran. Oke. Makin kesini tuh makin butrek nih kayaknya ya. Metode pembelajaran variatif. Oke. Kita bayangin dulu aja rekan dosen. Kalau cuma ceramah dalam tanda kutip, berarti satu semester rasanya itu kayak udah nonton ceramah tuh non-stop. Ada metode yang cocok dan bisa disesuaikan rekan dosen, mulai dari ngedorong partisipasi mahasiswa, ngasih ruang buat berpikir, dan nuntut kemampuan analisis dan aplikasi. Ini bisa dikembangkan lagi lewat project-based learning, diskusi kelompok, studi kasus, juga bisa simulasi dan eksperimen. Yang penting semua metode harus sesuai dengan tujuan dan nggak cuma asal checklist saja. Sistem evaluasi objektif dan konsisten. Agak ribet ya rekan dosen, kalau udah urusannya sama eval kayak gini, ya rekan dosen tahu lah evaluasi itu jadi alat ukur pencapaian mahasiswa. Jadi di dalam sistemnya tuh harus sejalan dengan tujuan, punya kriteria jelas, transparan, dan enggak cuma mengandalkan ujian akhir atau kuis gitu. Kalau kita praktekkan bisa seperti ini. Kalau tujuannya itu analisis, bisa diarahkan ke evaluasi harus berupa project atau studi kasus. Kalau tujuannya itu aplikasi, bisa diarahkan evaluasinya itu berupa produk atau laporan, atau bisa juga simulasi. Nah, kalau tujuannya itu pengetahuan, bisa diarahkan bentuk kuis, tes, tertulis, atau juga portofolio bisa digunakan. Nah, maka dari itu rubrik penilaian wajib ada buat ngejaga objektivitas ya rekan dosen. Kalau nggak ada, ya berabe nantinya, pusing sendiri. Penerapan prinsip OBE dalam RPS. Rekan dosen, OBE itu sebenarnya itu sederhana. Di beberapa orang tapi ya, bercanda. Kita mulai dari hasil yang diinginkan, baru mundur ke belakang buat nyusun cara pencapaiannya. Loh, kok modelnya mundur gitu ya? Nggak sebaliknya. Nih, pasti ada dari beberapa rekan dosen itu pasti tanya soal gini. Oke, kita jelasin dulu ya, biar tahu kenapa bisa gitu. Merumuskan pencapaian pembelajaran spesifik dan terukur. Capaian pembelajaran itu harus benar-benar ngejawab semua permasalahan. Mahasiswa mampu apa sih setelah mata kuliah ini selesai? Nah, ada beberapa hal yang perlu diceklis kalau harus jelas atau enggak ambigu. Bisa diukur lewat tugas atau asesmen, relevan dan realistis, dan selaras sama CPL Prodi. Menyelaraskan metode pembelajaran dengan capaian. Oke, di sini kurikulum OBE itu menuntut konsisten. Coba kita breakdown biar ada gambarannya rekan dosen. Kalau capaiannya itu menganalisis, metode harus menstimulasi analisis, bukan
penceramah. Kalau capaiannya itu menghasilkan produk, evaluasinya ya harus berupa produk nyata. Jadi metode itu harus mengantar mahasiswa sampai pada kompetensi akhir ya rekan dosen. Menyusun rubrik penilaian transparan dan akurat. Nah, kalau rubrik sendiri itu fungsinya buat ngebantu mahasiswa buat mengetahui standar keberhasilan. Nah, rubrik yang ini, yang satunya lagi itu juga jadi pelindung dosen dari penilaian subjektif. Bingung rekan dosen? Jadi dalam rubrik sendiri itu minimal tuh ngemuat indikator penilaian, level pencapaian, bobot penilaian, dan juga deskripsi detail tiap level. Jadi di kurikulum OBE itu udah jelas ya rekan dosen, tapi gimana ya kalau rekan dosen pemula yang baru pertama kali pegang RPS? Jangan panik yang penting. Tips praktis penyusunan RPS dosen pemula. Buat rekan dosen pemula yang sering banget nih bingung lah mulai dari mana, wajar ya. RPS tuh emang kelihatan tuh kompleks, udah kayak nyari nomor rumah di komplek perumahan. Tapi semua bisa kelihatan mudah dengan langkah yang pas. Jangan lupa perhatikan beberapa hal ini. Memahami silabus dan standar prodi. Jangan langsung buka laptop dan ngetik. Nanti nyesel udah nulis panjang lebar ya rekan dosen. Coba mulai dari pelajari dulu pencapaian prodinya dulu. Mata kuliah persyaratannya, peta kurikulumnya, dan posisi mata kuliah dalam kurikulum. Soalnya ini tuh menentukan kedalaman materi dan batasan cakupan yang udah ditentukan rekan dosen sendiri. Gunakan template resmi. Template tuh bisa ngebantu rekan dosen tetap sesuai dengan standar dan menghindari kekurangan komponen wajib. Ya buat minimalisir miskomunikasi aja nih, memudahkan akreditasi dan juga pastinya ngebuat RPS jauh lebih mudah dibaca. Konsultasi dengan dosen senior. Rekan dosen, kalau masih malu-malu atau nggak enakan buat bertanya, nah nanti bakal nyesel di akhir. Bukan karena nggak enak atau nggak sopan ya, tapi difokuskan buat kepentingan akademik. Ya karena dosen senior tuh biasanya udah paham pola, bagian mana yang bikin mahasiswa bingung, standar mana yang evaluasi yang paling jelas atau pas, cara menyederhanakan tujuan pembelajarannya juga. Paling penting ya rekan dosen, RPS itu bukan dokumen sekali jadi. Jadi setiap tahunnya tuh harus dievaluasi terus nih, biar ngebuat pembelajaran itu semakin dinamis, relevan, berkualitas, dan kalau dibuat dengan benar, jelas, struktural, dan sesuai dengan OBE, ya otomatis proses pembelajaran itu juga makin lebih mudah nih, terarah dan bermakna. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.